Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai, selamat datang di podcast School of PP Safinda 4 Bangkalan, generasi Qurani, cerdas dan kreatif. Bersama saya, Ustazah Yusrina Sabita Farhan. Oke, ayah bunda semua, bagaimana kabarnya di sana? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi, for your information, Bunda, ini adalah podcast pertama kami, PP Safinda 4 Bangkalan, yang harapannya sebagai wadah informasi agar lebih dekat dengan masyarakat, gitu Bunda. Nah, pada podcast kami hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang wali santri dari santri kami di TKIT Safinda 4 Bangkalan yang nantinya akan memberikan informasi-informasi bermutu seputar sekolah kami. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Maya Dita Dwisani SPI MSI. Halo Bunda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bunda bisa kenalan dulu dengan ayah Bunda di sana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Maya Dita Dwisani, biasa dipanggil Maya. Saya adalah ibunda dari Ananda Deovarus Muhammad Noya yang biasa dipanggil Fao. Untuk saat ini, Fao ini ada di jenjang TK B1 dan pekerjaan saya adalah seorang pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga sebagai dosen praktisi. Nah, untuk kesibukan saya untuk saat ini, saya adalah ibu rumah tangga yang berbahagia setiap harinya, Ustazah, dan juga sedang mempersiapkan mental untuk menjadi mahasiswa baru. Mahasiswa baru, jenjang apa ini kalau boleh tahu Bunda? Jenjang doktoral di bidang bioteknologi Universitas Gadjah Mada. Keren banget ya teman-teman, ayah bunda semua. Jadi Bunda ini sudah mempersiapkan diri ya Bunda. Mempersiapkan akan terbang di mana dan kapan ini kiranya? Insya Allah tahun 2026 bulan Agustus. Mungkin bulan Juli. Berarti nanti ketika Mas Fao sudah selesai sekolahnya, Sini langsung SD ikut saya di Jogja. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti Bunda ini sudah di Safinda sejak kapan nih Bunda kalau boleh tahu? Saya dan anak saya ada di Lembaga Safinda ini sudah 4 tahun dari TPA atau tempat penitipan anak stimulan, KB, kelas TKA di TKIT, dan untuk saat ini jenjang B1 di TKIT. Sebelum memutuskan untuk ada di Safinda nih Bunda, untuk sekolah di Safinda, kira-kira Bunda dapat informasi dari mana nih seputar sekolah kami saat itu? Kebetulan saya kan bukan warga asli Bangkalan, Ustazah. Memang kami pendatang dari kota lain, sehingga untuk menentukan sekolah untuk anak kami ini, kami melakukan observasi terlebih dahulu. Dari beberapa informasi kami kumpulkan, kemudian kami survei dan observasi, dan kami mendapatkan informasi tentang Safinda ini dari saudara saya. Jadi kami datang ke sini untuk menanyakan apa saja sih program-program yang memang ditawarkan, dan sebenarnya kami juga titik beratnya itu bukan di programnya, sebenarnya sederhana saja untuk memilih sekolah ini. Yang pastinya kami bukan menginginkan lembaga pendidikan yang hanya akan mengajarkan anak saya untuk calistung saja atau baca, tulis, hitung, tapi lebih benar-benar untuk menanamkan akhlak dan adab memang sedari dini. Dan saya merasakan jika di Safinda ini memang tempatnya, gitu. Nah, mulai dari sana kami melihat ketika kami observasi lingkungan dari sekolah juga bernuansa Islami. Dari awal kami disambut di sini tenaga pengajar maupun administrasi juga humble dan kids friendly tentunya. Juga adanya program tahfiz harian yang memang untuk menunjang hafalan-hafalan Al-Quran dan mendekatkan atau memperkenalkan anak-anak sedari dini untuk Al-Quran dan surat-surat pendek. Selain itu juga kami juga menilai bahwa di sini kan berbasis pesantren untuk balita.
Oke. Dan dengan pesantren untuk balita, maka kan rutinitas atau pembelajaran diarahkan ke arah ibadah. Yang mana dengan sistem full day juga nantinya akan menjadi rutinitas. Nah, rutinitas ini yang nantinya akan konsisten dengan adanya tema full day, sehingga sudah dikatakan konsisten, maka anak ini akan dengan naluriah akan melaksanakan apa yang sudah diajarkan di sekolah di mana saja, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di ruang publik. Jadi itu memang naluriah yang memang kami harap. Betul sekali. Berarti besar harapan Bunda sekali ya ada Mas Lau bersekolah di sini. Iya. Berarti Mas Lau sudah 4 tahun di sini. Itu mulai masuknya ketika usia berapa Bunda di TPA waktu itu? Fau masuk ke TPA ini usia 2 tahun 3 bulan seingat saya. TPA stimulan. TPA stimulan. Berarti selama 4 tahun ini Bunda merasakan betul perkembangan Mas Lau ya Bunda, mulai dari TPA sampai sekarang TKB. Kira-kira yang paling Bunda mencolok, yang paling kelihatan perkembangan Mas Lau dari segi apa kiranya? Kalau berbicara tentang perkembangan anak ini kan pasti setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh kembang dengan baik. Tentunya juga ke arah yang holistik dan juga behavior yang memang bagus. Gitu. Nah, tapi kembali lagi Ustazah, perkembangan setiap anak kan berbeda-beda. Tentunya kami sebagai orang tua kan ingin adanya keseimbangan antara dunia pendidikan dan juga keseimbangan dari segi moral, sosial, spiritual, dan yang lainnya. Nah, untuk pengalaman saya pribadi, berdasarkan 4 tahun saya bergabung di sini, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Saya terus terang saja, ini bukan karena saya bersekolah di sini, maksudnya mengunggulkan atau bagaimana, tapi ini justru pengalaman saya sendiri. Isi hati, isi hati betul. Jadi selama 4 tahun ini sebenarnya anak saya kan ada background speech delay, Ustazah. Dari speech delay yang sudah didiagnosa dari umur 2 tahun 3 bulan itu. Nah, dari speech delay memang kami memang dipantau ketat oleh dokter spesialis tumbuh kembang di Dr. Sutomo, dan kami memang diwajibkan untuk melakukan terapi seminggu 2 kali. Selama 2 hingga 2,5 tahun. Luar biasa. Nah, sekali ya Bunda. Iya, lama sekali. Dan alhamdulillah sekolah ini sangat mendukung untuk memberikan izin dan memberikan pengertian. Dan selama 2,5 tahun ini ada satu momen yang sampai saat ini saya ingat, yaitu dokter dari konsultan spesialis tumbuh kembang ini bertanya kepada saya, "Ibu, perkembangan anak ibu luar biasa. Masya Allah. Ini anak ibu distimulasi di mana? Atau disekolahkan atau dititipkan ke daycare atau yang lainnya?" Saya jawab, memang anak saya sekolah di sekolah full day yang berbasis pesantren balita. Dari sana kita berdiskusi tentang program-programnya dan yang lainnya. Ternyata dokter tersebut atau Prof. Wawan itu mengatakan bahwa anak ibu cocok sekolah di sini sesuai karakternya. Jadi dari situ semakin meyakinkan saya bahwa saya tepat untuk memilih sekolah ini. Dan alhamdulillah untuk saat ini anak saya sudah lulus terapi bicara, sudah ikut tes IQ dan ESQ. Alhamdulillah kategori dari hasilnya ini kategori cerdas, dan juga perkembangannya luar biasa. Untuk saat ini dia sudah bisa merangkai kata, sudah bisa storytelling, sudah lebih mandiri, sudah bisa berinteraksi dengan teman-temannya atau orang lain, dan juga tentunya dasar-dasar nilai usia dini itu memang sudah terbentuk. Jadi mulai dari sopan, menggunakan kata baku. Benar sekali. Makna sekali saya mendengarkan ini. Biasanya kita mengajarkan mama, dia bilangnya saya, mama saya mau makan. Biasanya kan aku mau makan, saya mau makan. Saya tidak suka. Jadi bahasanya itu bahasa baku.
Jadi Indonesia. menurut saya karakter dasar memang sudah terbentuk dari sini. Betul sekali, luar biasa. Ya, Iya. jadi for your information Bunda, jadi kami ini PP Safinda 4 Bangkalan ini adalah pelopor pertama pesantren balita yang ada di Madura. Nah, betul sekali. betul. Karena nggak semua sekolah nih ada balitanya, betul sekali. Jadi menurut Bunda, ketika seimbang antara terapi dan sekolah ini, kemampuan Mas Pawi ini seimbang dengan teman-teman lainnya berarti tinggi Bunda. Nah kemarin itu saya kira sekarang sudah bisa mulai mengejar karena dia sudah bisa mulai berkomunikasi. Pada awalnya saya memang menitipkan anak saya secara pribadi, saya meminta tolong secara pribadi bahwa sebenarnya karena background anak saya ada keterlambatan dari segi komunikasi, maka saya titipkan bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk bisa ini itu, bisa yang lainnya. Tapi kalau memang dia mau, silakan belajar. Jika tidak mau, saya berharap untuk tidak dipaksa. Karena saya menjaga mentalnya. Karena dari awal anak ini kan sudah tertinggal dari bahasanya. Mungkin teman-temannya sekolah ini hanya belajar hal baru. Kalau anak saya double Ustazah. Jadi dia juga belajar komunikasi, juga belajar hal baru. Jadi di situ saya yang ingin menjaga mentalnya. Sekali, emang kita tidak bisa memaksakan anak untuk langsung ayo kamu harus bisa ini, kamu bisa itu, begitu. Dan itu kita yang jaga ya mentalnya. Dan itu yang saya ucapkan banyak terima kasih selama di sini. Masya Allah, keren banget. Berarti Bunda, ketika Mas Fau 4 tahun di sini, Bunda merasakan betul sekali ya banyak sekali perubahan dari Mas Fau, perkembangannya, aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Kira-kira nih, karena sekolah kami berbasis pesantren, program apa sih yang menurut Bunda paling berkesan gitu? Berkesan, baik. Program-program di sini hampir semuanya berkesan untuk saya, Ustazah. Terutama di bidang tahfiz harian. Nah, ini kan saya rasa tahfiz harian ini sudah disesuaikan sesuai dengan urutan dan juga secara terstruktur. Dan tentunya untuk pengaplikasian ke anak-anak, apalagi anak usia dini, ini kan harus dalam suasana yang menyenangkan. Jadi membuat anak happy sehingga anak-anak mau ikut begitu. Dan yang kedua adalah pembiasaan beribadah. Jadi yang semula Fau hanya tahu sholat itu ada 3 di sekolah, pagi, siang, dan sore. Sekarang sudah tahu, oh maghrib, azan, sudah harus sholat, isya harus sholat, begitu. Dan yang ketiga memang adanya forum komunikasi antara wali santri dan juga tenaga pendidik ini yang memberikan ruang diskusi secara terbuka. Jadi kami juga mengetahui perkembangan anak kami, kegiatannya seperti apa secara transparan dan terbuka. Ada komunikasi dua arah. Ada komunikasi dua arah wali santri dengan gurunya. Betul. Dan juga bukan hanya komunikasi dua arah saja, Ustazah. Selama ini juga problem solving yang diberikan pada kami juga sangat bagus sekali. Meskipun ada ya namanya anak-anak, Ustazah pasti ada isu-isu kecil. Cuma problem solving yang ditawarkan ke kami memang luar biasa dan sangat cocok untuk kami. Jadi Bunda kan ada pendapat di luar anak usia masih kecil nih kok udah disekolahin. Kira-kira bagaimana pendapat Bunda mendengar statement seperti itu? Sementara Mas Fau masuk di usia 2 tahun. 2 tahun, betul. Kalau anak di usia dini, memang ada yang mengatakan pada saya, jangan menyekolahkan anak dari usia yang paling kecil, nanti anak bosan sekolah. Tapi saya merasakan itu beda dengan apa yang saya rasakan. Justru dari usia kecil kita harus membiasakan dia, menstimulasi dia sebanyak mungkin untuk dari dia berinteraksi dengan rekan-rekannya, berinteraksi dengan orang luar. Dan ini juga membentuk loh Ustazah untuk masalah karakter, kepribadian, keberanian, kepercayaan diri. Dan juga skill motorik pasti juga sudah terstimulasi. Jadi lebih banyak manfaatnya menurut saya. Berarti statement di luar sana yang menyekolahkan, alah apa sih menyekolahkan anak terlalu dini gitu. Nanti ujung-ujungnya bosan itu nggak masuk ya. Kalau dari saya tidak masuk sama sekali. Karena semakin anak kenal lebih awal itu semakin terbentuk karakter anak. Jadi dasar kepribadian anak memang sudah diajarkan. Begitu. Berarti ketika di TK ini kan sudah 2 tahun nih Bunda.
Mas mau Oke, di TKA dan TKB dan betul. bentar lagi mau munakosyah nih, mau lulus. Kira-kira bagaimana pendapat Bunda tentang guru-guru di TKIT Safinda 4 Bangkalan ini? Oke. Menurut saya, guru-guru atau tenaga pengajar yang ada di TKIT Bangkalan ini ada dua Ustaz. Yang pertama bisa saya katakan luar biasa. Luar biasa. Kenapa alasan saya mengatakan luar biasa? Bagi saya, kalau misal saya mengatakan guru di Safinda ini komunikatif, telaten, aktif, menurut saya ini adalah skill dasar yang memang harus dimiliki dari tenaga pengajar, dan itu tidak mengunggulkan tenaga pengajar satu dengan yang lain. Tapi yang saya dapatkan di sini adalah tenaga pengajar yang amanah. Betul. Jadi kembali lagi ke background anak saya yang kemarin speech delay, saya sempat menitipkan secara pribadi bahwa saya tidak memaksakan anak saya bisa ini, bisa itu secepat rekan-rekannya yang lain. Tetapi memang benar-benar tenaga pengajar di sini atau ustazah-ustazah di sini ini benar-benar menjaga mental anak saya. Sehingga setiap hari dia juga bersemangat ustazah bersekolah. Pasti ada cerita di rumah. Pasti ada cerita di jalan, dia sudah cerita, mama hari ini aku bikin pot, bikin apa, seperti bikin pot. Mama di sekolah ustazah besok bawa botol, kata ustazah mau menanam bunga. Jadi kita mampir ke toko, dia pilih sendiri botol mana yang mau dia ambil. Sudah bisa menyampaikan pesan. Sudah bisa menyampaikan pesan. Dan yang kedua ini ustazah yang saya apresiat sekali untuk tenaga pengajar di Safinda ini adalah tenaga pengajar di sini itu aware terhadap masing-masing dari karakter anak-anak didiknya. Terutama waktu saya beberapa kali ditelepon bahwa anak saya sakit tiba-tiba, Bunda, kau ini demamnya sekian, agak meriang, bla bla bla. Ini di jam istirahat atau di jam tidur siang. Mungkin jika seorang pendidik ini bukan amanah, ya, tidak memiliki sifat amanah, mungkin tidur waktunya tidur ya sudah tidur. Tapi ternyata ustazah di sini itu mengecek gitu. Satu-satu gitu. Oh, ada yang kurang enak badan sehingga kita dapat dilaporin. Dari kejadian-kejadian itu saya merasa memiliki partner ustazah untuk sama-sama mendidik anak-anak kami di sini, dan orang tua ini merasa bukan hanya menitipkan anak kami, mempasrahkan anak kami, tapi kita juga memiliki partner dalam mendidik, sama-sama bekerja sama gitu antara wali santri dengan wali kelas. Betul sekali. Dan menurut Bunda nih, kira-kira bagaimana sih lingkungan belajar Mas Pau saat ini yang ada di TK? Mungkin kan Bunda sering kan ya ke sekolah, mengantar. Bagaimana nih kira-kira lingkungan sekolah dan lingkungan belajar Mas Pau? Dari lingkungan sekolah, saya bahas dari segi pelaporan terlebih dahulu, Jus. Karena di Safinda ini kami memang diberikan forum diskusi dalam bentuk grup WhatsApp. Jadi kami memang setiap hari diberikan laporan kegiatan anak-anak kami setiap harinya. Nah, dari video-video yang dikirimkan, foto-foto atau dokumentasi, memang saya menilai di Safinda ini memiliki lingkungan pendidikan yang nyaman. Tentunya bernuansa Islami. Ya. Kenapa saya mengatakan nuansa Islami? Karena beberapa kali saya mengantarkan barang yang ketinggalan, terutama waktu jam tidur siang, ternyata lampu dimatikan, terus anak-anak tidur dengan rapi dan nyaman, dan ada murojaahnya, murotalnya, yang murotal dari media di televisi. Nah di situ dan ustazahnya menunggu dan memantau anak-anak istirahat di sudut kelas. Nah dari situ menurut saya bukan hanya nyaman, tapi perhatian juga diterapkan di sana. Betul. Terus setelah itu juga lingkungannya saya nilai lingkungan di sini juga sangat suportif. Apapun yang dilakukan dari santri selama kegiatan ini positif, alhamdulillah kami selalu didukung. Keren berarti. Karena kami di sini kan sekolah swasta nih Bunda. Betul. Yang berbasis pesantren, kira-kira nih apa sih perbedaan yang
mencolok di antara sekolah kami dengan sekolah-sekolah yang lain. Tentu Bunda kan sebelum menyekolahkan Mas Pau pasti sudah survei terlebih dahulu seperti itu. Oh, iya. Kira-kira apa sih keunggulan sekolah ini? Yang keunggulan yang pertama ini pasti program tahfiz yang setiap hari dilakukan ya, biasa. Jadi program tahfiz sehari-hari yang saya kira atau saya yakin ini sudah pasti disesuaikan dengan anak usia dini. Tentunya dilaksanakan dengan sesuai prosedur dan bertahap sesuai usia. Yang kedua adalah pembiasaan di bidang ibadah. Mulai dari saya mengantar anak saya sudah memberikan salam pada ustazah, menyapa teman, belajar berdoa, dan juga pembiasaan-pembiasaan ibadah seperti sholat duha, sholat-sholat wajib, dan yang lain. Dan Masya Allahnya, meskipun anak saya ada background speech delay, nah ini itu alhamdulillahnya dia juga sudah hafal hampir 30 surat pendek. Oh, nah ini sebenarnya ya. sebenarnya saya penasaran bagaimana sistem di sini bisa mengajarkan anak dengan background speech delay bisa menghafalkan surat-surat pendek sebanyak itu. Meskipun ya. Betul, saya sampai sama suami sebenarnya tidak percaya. Jadi kita instan ngetes beberapa surat, alhamdulillah bisa. Meskipun pelafalannya mungkin agak perlu dibenarkan, tapi inti sarinya sama gitu. Jadi alhamdulillah bisa hafal sebanyak itu, dan itu adalah luar biasa. Dan juga di sini kemudahan komunikasi kan juga kita difasilitasi dengan baik, Ustaz. Masya Allah, keren banget ya Bunda, perkembangan sejak 4 tahun bersekolah. 4 tahun bersekolah di sini. Selama 4 tahun nih Bunda, adakah sekiranya pada hari-hari tertentu Mas Pau itu mogok sekolah atau nggak bersemangat kan karena udah 4 tahun nih, mungkin ada rasa bosan kan dalam bersekolah seperti itu? Lucunya di FAO ini justru dia semangat untuk naik tingkat lagi, Ustaz. Mama, tahun depan aku mau naik ke lantai 4 ya. Jadi setiap tahun bukan malah mogok sekolah bosan dengan kita datang ke sini setiap hari, tapi selalu bersemangat. Nah, hal ini saya buktikan juga kenapa dia bersemangat, karena memang metode pengajarannya di sini memang menurut saya bisa diterapkan ke anak-anak di sini maupun di luar, karena kenapa bisa direplikasi, karena bisa menumbuhkan semangat anak-anak dalam sekolah. Contohnya jadi setiap hari ustazahnya ini selalu men-spill kegiatan esok hari. Berarti ada video kegiatan ya, ada video kegiatan, terus betul ada video kegiatan, dan juga anak-anak sebelum kegiatan KMB berakhir itu di-spill dulu, besok ini kegiatannya apa. Oh, besok anak-anak manasik haji misalnya. Kemarin ada kegiatan manasik haji, 2 hari lagi ya kita berangkat manasik haji. Jadi kita nanti bawa pakai baju ihram gitu. Nah, waktu itu Ustazah H-1 sebelum berangkat manasik ada kejadian lucu bahwa kami ada kegiatan keluarga, kepentingan keluarga. Fao, saya tanya, Fao mau ikut mama ke sekolah? Dia bilang ke aku mau sekolah aja, nanti sekolahku tutup. Nanti sekolahku tutup. Saya mancing-mancing terus, kenapa kok sekolah dulu tutupnya kan 3:30 Fao, dari jam 7 sampai 3:30 sekolahnya. Jangan mama, besok sekolahku tutup, aku nanti ketinggalan. Jadi dia merasa takut ketinggalan. Terus saya tanya-tanya lagi, ternyata saya tanya Fao apa besok ada manasik, terus Fao takut ketinggalan baju putihnya, baju ihramnya gitu. Iya, ya sudah nanti mama bantu ambilkan ke ustazahnya. Iya, kalau gitu aku mau ikut mama aja. Jadi dia ada rasa excited untuk ke sekolah setiap hari. Bahkan ustazah hari Sabtu dan Minggu itu minta sekolah. Masya Allah. Kami ada apa gerangan dengan suami dan sehingga Sabtu Minggu mau masuk. Betul, saya sampai saking semangat. Ya Allah, saya sampai ngakak. Terus suami saya karena dia minta sekolah terus ya Ustazah. Akhirnya suami saya mengantar ke sini. Fao, lihat, ini namanya sekolah tutup, sekolahnya libur. Jadi Fao sekolahnya 5 hari, liburnya 2 hari, sekolahnya tutup 2 hari. Setelah saat itu dia tidak pernah minta sekolah di Sabtu Minggu.
karena tamu Bunda sekolahnya memberikan tutup. pemahaman Betul. langsung. Ya, Bunda. Kalau Sabtu Minggu itu libur. Ini sangat semangat sekali Ustazah. Jadi memang stimulasi di sini memang luar biasa kalau menurut saya. Anak sekecil itu sampai pengen naik lantai Lantai 4 jadi luar biasa keren. Dan Sabtu Minggu ingin masuk Sabtu Minggu begitu. mau masuk sekolah begitu. Semangatnya luar Luar biasa. Kira-kira Bunda, apakah sekolah kami di TKIT Safinda 4 Bangkalan ini kiranya sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wali santri, khususnya kepada Bunda Mas Pau? Kalau dari pelayanan, saya rasa menurut saya ini sudah sangat baik sekali Ustazah. Apalagi sekolah dapat menerima dan membimbing anak saya sedemikian bagusnya, sedemikian amanahnya. Kalau saya bilang komunikatif dan telaten dan sabar itu adalah standar tenaga pengajar, tapi di sini betul, tapi di sini ada nilai plus yang dari jenjang TPA, KB, TKA, TKB, saya 4 tahun di sini, semuanya ini amanah semua Ustazah. Semuanya amanah dan tidak ada yang mengecewakan atau apa selama ini, alhamdulillah tidak pernah. Terus dari segi pelayanan, alhamdulillah kami kembali lagi tadi sudah diberikan forum diskusi atau forum diskusi 2 arah dan terbuka untuk mendiskusikan anak kami. Setelah itu kami juga diberikan kemudahan untuk sharing, meminta problem solving, diskusi. Jadi di sana kita juga merasa dilibatkan dalam pembelajaran anak-anak di sini. Jadi tidak hanya kita menitipkan, tapi kita juga merasa dilibatkan. Keren banget. Dan melihat kita kembali ke fasilitas nih Bunda, kira-kira fasilitas yang kami tawarkan ini apakah sudah worth it dengan biaya yang sudah Bunda keluarkan untuk sekolah Ananda Pau? Biaya yang kita keluarkan dari segi administrasi, sekali lagi Ustazah, harga bawa kualitas. Harga bawa kualitas. Tentunya harga sekian dengan fasilitas yang sudah ditawarkan, mulai dari sarana dan prasarana, saya lihat di sini sudah standar untuk lebih dari standar menurut saya untuk skala anak usia dini ya Ustaz. Apalagi di sini sudah mendapatkan akreditasi A yang tentunya dari sarana dan prasarananya ini sudah mendukung tumbuh kembang anak, mulai dari kelas dengan berbagai fasilitas yang memang ada di dalamnya, dari alat peraga seperti TV dan yang lain untuk menunjukkan planet-planet kata Pau. Video-video edukatif, planet-planet, tumbuhan, terus metamorfosa, dia sudah tahu sejauh itu, begitu. Saya juga kaget kok bisa tahu sejauh itu, ternyata memang kualitas di sini memang benar-benar bagus. Dan juga dari taman bermain atau ruang bermain tentunya juga nyaman dan aman. Yang paling kita underline kan amannya, aman untuk anak-anak itu sudah luar biasa. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir nih, apakah kiranya Bunda merekomendasikan sekolah kami TKIT Safinda 4 Bangkalan kepada ayah Bunda maupun calon wali santri kami nantinya? Monggo Bunda. Tentu saja saya merekomendasikan TKIT Safinda 4 Bangkalan ini kepada calon-calon wali santri baru yang masih ragu-ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya berkembang dan bertumbuh di Safinda 4 Bangkalan ini. Sedikit dari pengalaman saya, sebenarnya Safinda ini sudah tidak perlu dipromosikan lagi sih Ustazah. Begitu ya. Tidak perlu karena di kantor saya, karena rekan-rekan kantor saya ini kan tahu backgroundnya Pau yang dari dulu belum bisa komunikasi 2 arah, kosakatanya juga terbatas. Sekarang sudah duduk rapi, bisa storytelling. Setiap saya ajak ke kantor ditanya sama rekan-rekan saya sudah ada feedback. Dan tanpa saya mempromosikan, rekan-rekan saya datang ke saya menanyakan administrasinya bagaimana. Jadi promosi gratis. Iya, dari promosi tidak usah keluar tenaga.
ininya yang datang, rekan-rekan saya yang Luar datang. biasa keren. Ada yang mau memasukkan cucunya ke sini tahun depan dari Tanah Merah dibawa Luar ke biasa. kota, dibawa ke kota. Terus setelah itu rekan saya yang dari Pamekasan memang satu kantor dari saya mau menyekolahkan anaknya di putrinya ke sini dan sudah tanya-tanya juga. Jadi brosur yang kemarin diberikan di tasnya itu saya taruh di kantor. Siapa yang mau? Siapa Jadi yang mau marketing lihat? dadakan ini bundanya ya. Siapa yang mau lihat silakan. Kalau misalnya ada informasi yang perlu ditanyakan boleh atau mungkin saya berikan kontak administratornya di sini Masya seperti Allah, itu. luar Sebenarnya biasa. tidak usah capek-capek ini apa namanya Mempromosikan. promosikan. Memang dari harga dari kualitas yang bagus pasti masyarakat sudah bisa menilai usaha saya. Tapi tentu saya akan rekomendasikan untuk bagaimana administrasinya atau apa mungkin perlu bantuan saya Ustaz. Luar biasa sekali ini. Iya, Jadi iya, iya. terima kasih banyak sekali bantuannya Sama-sama. Bunda. Jadi tidak terasa kita sudah ngobrol banyak nih dengan Bunda Maya Banyak. Dita Dwi Sani. Semoga informasi yang Bunda berikan ini bisa bermanfaat untuk ayah Bunda yang ada di sana atau calon wali santri kami nantinya. Kami sampaikan terima kasih banyak Bunda sudah Sama-sama. meluangkan waktunya hadir di podcast kami hari ini. Sama-sama. Dan kami sampaikan terima kasih untuk ayah bunda di luar sana yang sudah berjuang memberikan pendidikan terbaik untuk Ananda semua. Dan terima kasih juga kami sampaikan Bunda sudah mempercayakan Safinda sebagai rumah kedua Ananda Pau untuk tumbuh dan Sama-sama. berproses. Semoga lebih buka cabang di tempat yang lain lebih banyak lagi. Luar biasa, ini doa yang paling serius ini kita Amin, aminkan. amin, amin. Luar biasa. Akhir kata saya Ustazah Yusrina dan Bunda Maya Dita Dwi Sani. kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.